billadzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah atas qudra dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini program podcast di Persis TV Channel berjalan lagi. Kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Seorang aktivis muda. Beliau juga seorang redaktur tetap di Majalah Risalah. Langsung saja supaya tidak penasaran, kita langsung sapa. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, beliau ini adalah Kang Imam Sopyan ya. Betul. Beliau seorang aktivis muda. Dulu saya ketika masih belajar berorganisasi di Hima Persis, selalu melihat sosok beliau ini ya. Bahkan beliau ini adalah penggagas di Hima Persis Jogja ya Kang? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kesehariannya Kang selain masih kuliah katanya ya di betul. UGM, selain itu mungkin pemirsa channel Persis TV pengen tahu nih kesehariannya Kang apa aja. Jadi saya sekarang di Garut itu sedang merintis sekolah pesantren di kampung di Pangatikan, kemudian di Risalah dan kuliah saja. Pangatikan itu kan di Wanaraja kalau. Iya, dekat Wanaraja gitu. Oke, itu pemirsa Persis TV Channel. Sosok Imam Sopyan ya. Tema kita pada hari ini, tema podcast kita akan membicarakan sebuah isu yang katakanlah masih aktual dan ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh umat ya, mengenai isu isu dunia ya, tentang penistaan agama Kang di Perancis kalau nggak salah nih. Ini perlu kita bahas, perlu kita kaji, perlu kita diskusikan karena seolah-olah kalau di Perancis itu Kang ya, menista agama ya, menghina nabi itu sesuatu yang biasa saja. Menurut Akang ini latar belakangnya seperti apa sebenarnya di Perancis itu Kang? Iya. Jadi blasphemy istilah dalam bahasa Inggrisnya atau penistaan agama itu dalam tradisi masyarakat dan tradisi politik Perancis menjadi salah satu hak warga negara. Jadi mengomentari, mengkritik, bahkan mengolok-olok baik itu agama atau tokoh politik atau satu ideologi keyakinan itu menjadi salah satu hak warga negara di Perancis. Dan itu memang latar belakangnya adalah hubungan yang tidak harmonis, hubungan konflik antara gereja pada waktu itu sekitar abad 14-15 di Eropa, di Perancis, gereja dengan politik atau kerajaan. Jadi waktu itu masyarakat barat atau masyarakat Perancis itu merasa dirugikan ketika agama mencampuri urusan politik dan urusan sosial keseharian. Sehingga masyarakat Perancis saat ini kalau bagi saya mewarisi kekecewaan dan kebencian terhadap agama. Itu satu hal. Dan yang kedua, kekecewaan dan kebencian itu melahirkan hasrat atas kebebasan. Jadi mereka ketika gereja dan monarki Perancis itu ya boleh dikatakan berselingkuh, bekerja sama untuk menindas rakyat, rakyat Perancis itu tidak bebas untuk berekspresi, untuk berkeyakinan dan lain sebagainya. Sehingga mereka memimpikan kebebasan. Nah, salah satu kebebasan dalam masyarakat barat itu adalah kebebasan berekspresi. Jadi ada dua hal, kebencian dan kekecewaan bertemu dengan hasrat kebebasan. Ketemulah kita satu kasus yaitu Charlie Hebdo itu. Charlie Hebdo itu disebutnya kan juga majalah satir. Majalah tempat memperolok-olok sesuatu, agama, politisi dan lain sebagainya. Jadi kebebasan berekspresi dan kebencian terhadap agama itu dijumlahkan, lahirlah penistaan agama. Gitu. Jadi penistaan agama di masyarakat Perancis itu bagi saya itu penjumlahan. Jadi
penjumlahan dari kekecewaan dan kebencian. Yang kedua adalah hasrat atas kebebasan berekspresi apapun. Jadi begitu. Tapi kan bukan hanya Islam saja mungkin ya di Prancis itu yang menjadi sorotan atau suatu agama yang diolok-olok. Agama lain pun sama kan itu. Betul, sama. Kalau kita lihat ya bisa browsing itu di Google, cover-cover majalah Charlie Hebdo itu ya terakhir kan setelah karikatur Nabi Muhammad, sosok Erdogan, presiden Turki yang dibikin karikaturnya Erdogan dengan secara pejoratif gitu, negatif itu dicitrakan di majalah itu gitu. Presiden Trump juga pernah, kemudian Yesus juga pernah, simbol-simbol Yahudi juga pernah gitu. Jadi semua keyakinan politik segala macam itu bebas untuk dikomentari, dikritik, diolok-olok gitu dalam payung kebebasan berekspresi. Jadi sama sekali tidak ada batas-batas. Ini tidak boleh, ini tidak boleh gitu. Jadi itu yang menjadi kenyataan pada waktu sekarang. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan muncul sebuah undang-undang tentang penistaan agama ya, ya kalau nggak salah itu kan. Nah ini kan orang itu jangankan untuk membuat karikatur ya, katakanlah dengan kata-kata ya, atau dengan mempelitir sebuah ayat, khususnya Islam itu kan menjadi sesuatu yang bisa merugikan bagi orang tersebut kan. Cuman gini Kang, kalau di Prancis itu kan secara ideologi mereka bukan komunis kan ya? Sekuler Secara normal. Kalau di Indonesia itu kan ketika misalkan orang itu mengatakan sesuatu tentang agama dalam bingkai sesuatu yang bukan koridornya ya, atau katakanlah menghina. Tapi kalau misalkan karikatur atau penggambaran Yesus misalkan kan, agama lain atau agama Kristen itu seolah-olah berbeda dengan kalau Nabi Muhammad itu tidak boleh digambar, ya. Kalau ini Tuhan Kristen itu atau sosok Yesus ini seolah-olah boleh diimajinasikan lewat gambar. Menurut Akang itu sesuatu yang seperti apa, Kang? Iya. Jadi kasus di Indonesia itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh masyarakat Prancis atau masyarakat Barat secara umum. Kalau masyarakat Prancis atau masyarakat Barat secara umum itu punya pengalaman buruk dengan agama, itu ketika agama mengintervensi kehidupan sehari-hari, di Indonesia itu justru sebaliknya. Agama itu justru menjadi kekuatan paling utama dalam membangun kemerdekaan bangsa Indonesia ini gitu. Sehingga agama menempati posisi yang sangat sentral dan tidak bisa dihapuskan gitu. Nah, salah satunya dengan munculnya undang-undang penyalahgunaan atau penodaan agama itu tahun 65. Tahun 65. Nah, itu bagi saya itu salah satu bukti bagaimana negara atau Republik Indonesia ini menjaga kemurnian dan kemuliaan agama, dalam ini agama Islam. Sehingga kalau dalam masyarakat atau struktur politik Prancis sekarang menista agama itu hak dan akan didukung oleh presiden sebagaimana yang dilakukan oleh Macron terhadap Charlie Hebdo, di Indonesia justru sebaliknya gitu. Menista agama itu hukumannya pidana gitu. Kalau tidak salah maksimal 5 tahun. Kemarin kan Basuki Cahayapurnama 1 atau 1,5 tahun gitu, tuduhannya ya. Jadi kebebasan berekspresi di Indonesia tentu saja diakui gitu. Kita bebas berekspresi apa saja. Berdemonstrasi, menulis apapun di sosial media segala macam. Tetapi ada batasannya. Batasannya itu adalah tidak boleh menistakan ajaran agama tertentu dan itu hukumannya pidana. Inilah sesuatu yang tidak akan ditemukan dalam konstitusi Prancis gitu. Di Indonesia itu masyarakat Indonesia justru punya pengalaman manis ketika agama mencampuri atau agama mengatur kehidupan sehari-hari, sehingga agama harus dijaga kemuliaannya dan kemurniannya. Dalam hal ini negara berfungsi sebagai
menjaga kemuliaan dan kemurnian agama itu dengan adanya undang-undang tahun 65 itu. Ini Kang sikap nih Kang ya. Sikap kita ketika melihat tentang penistaan agama yang kemarin terjadi di Perancis itu kan, apakah sudah betul Kang itu ya? Ketika kita memboikot produk-produk Perancis itu sendiri. Nah, kalau menurut Akang itu sudah sesuai Kang? Iya. Sebagai wujud perlawanan? Iya, saya sendiri sepakat. Dalam arti itu sebagai sikap etis dan moral. Artinya tanpa ada kasus penistaan pun, para pemimpin ormas Islam, para tokoh itu selalu menganjurkan konsumsilah produk umat Islam. Karena kalau kita mengkonsumsi produk umat Islam... Stop dulu Kang, ini produk iya. umat Islam ya. Daripada pemirsa channel TV, Persis TV ya Kang ya. Betul. Meminum produk Prancis Kang. Ya, produk sebelah. Nah, kita manfaatkan, kita konsumsi produk. Betul. Diminum Kang? Ya. Iya. Santai saja Kang. Ya, pemirsa Alhamdulillah. Persis TV ya. Luar biasa sekali nih obrolan kita pada hari ini mengenai ternyata di Perancis itu ya seseorang mau mengolok-olok, mau menistakan agama manapun seolah-olah dibolehkan. Bahkan dalam tahap tertentu didukung oleh presidennya langsung. Kalau di Indonesia kan langsung besok sudah hilang orang tersebut kan. Bukan karena memang urusan politik kan kalau di Indonesia itu kan. Ya, itu persoalan hukum karena ada undang-undangnya. Bukan masalah kita suka atau tidak pada seseorang. Itu sesimpel karena itu melanggar hukum saja. Jadi seperti kita tidak membawa SIM atau melanggar lalu lintas, ya pelanggarannya seperti misalkan kemarin mungkin kalau di Bandung itu yang terjadi di depan Masjid Pajagalan mungkin Kang ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu kan secara hukum dia terkena hukum. Betul. Kan? Karena melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Oke, Kang mungkin kalau obrolan tadi ya seputar penistaan agama di Perancis ya. Seolah-olah itu menjadi sesuatu yang dibolehkan dan dilindungi oleh undang-undang juga mungkin. Nah, ini mungkin refleksinya Kang dari obrolan kita pada hari ini ya. Menurut Kang harus seperti apa Kang bangsa kita ini melihat situasi dan kondisi ketika seseorang itu mengekspresikan sebuah kebebasan pendapatnya atau kebebasan kreatifnya mengenai agama gitu, atau mengenai kesucian dari agamanya masing-masing. Menurut Akang harusnya seperti apa? Yang pertama dari kejadian terakhir itu Charlie Hebdo itu karikatur Nabi Muhammad, yang pertama saya melihat ada satu hikmah dari larangan syariat Islam untuk tidak memvisualkan Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad baik melalui gambar, lukisan ataupun patung. Hikmahnya pertama, dari kasus Charlie Hebdo ini saya melihat sosok Nabi Muhammad itu menjadi sosok pemersatu umat Islam. Ya, betul. Kenapa ini penting untuk diungkapkan? Karena di tradisi agama lain, gitu, ya tentu saja Nabi Isa kita akui sebagai nabi dalam umat Islam. Ya, umat Islam. Tapi dalam Yesus dalam tradisi masyarakat Kristiani itu kan diperbolehkan untuk divisualkan, gambar, patung segala macam. Sehingga Yesus itu kan visualisasinya menjadi berbeda-beda gitu. Yesus bagi orang Kristen yang negro warna hitam. Yesus bagi masyarakat Barat, Eropa, Yesusnya warna putih, sehingga berbeda-beda. Sehingga Yesus itu ketika ada kasus penistaan tidak menjadi alat pemersatu. Karena imajinasi masyarakat Kristen terhadap Yesus itu berbeda-beda, tergantung mereka orang mana. Eropa ya putih, negro ya hitam. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu umat Islam dimanapun, karena dia tidak punya citra visual, yang dia tahu hanya dari sirah nabawiyah, hanya dari kisah-kisah dari Al-Quran, kisah-kisah dari para ulama, sehingga imajinasi mereka menyatu dalam kisah-kisah itu. Sehingga ketika ada
penistaan dalam bentuk karikatur Nabi Muhammad yang bermasalah sebenarnya bukan apakah karikatur itu bisa memvisualkan Nabi Muhammad, bukan itu. Seperti ada salah satu cendekiawan Muslim itu, emang kamu tahu Nabi Muhammad seperti apa? Emang kamu yakin itu Nabi Muhammad? Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Nabi Muhammad dilarang untuk divisualkan. Bukan masalah apakah kartun itu mirip atau tidak. Gitu. Nah, sehingga ketika kita punya imajinasi yang sama melalui sirah nabawiyah, melalui kisah-kisah para ulama tentang Nabi Muhammad itu sosok menjadi pemersatu. Jadi yang menista itu orang Perancis, tapi yang marah itu seluruh dunia. Itulah bukti umat Nabi Muhammad itu menjadi alat pemersatu. Berbeda dengan tradisi di agama lain. Dan yang kedua yaitu tadi, kita perlu bersyukur bahwa umat Islam di Indonesia itu sudah dilindungi melalui undang-undang penistaan agama, sehingga apapun yang kita anggap sebagai usaha untuk menodai, menistakan ajaran agama Islam, itu bisa diusut secara hukum. Beda dengan dalam tradisi masyarakat Perancis. Kalau ada yang menista justru didukung. Dukung ya, karena itu merupakan sebuah hak berekspresi. Iya, saya kira itu. Baik, Kang, terima kasih nih waktunya ya. Ya. Sekali nih. Sama-sama. Ya, menambah wawasan juga. Kenapa di Perancis ya khususnya gitu. Iya. Seolah-olah dilindungi oleh presiden. Ternyata seperti itu ya. Perancis itu sebuah negara yang membolehkan ya seseorang itu untuk mengekspresikan kreativitasnya, ya, pendapatnya sampai menista agama. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesanggupan waktunya kan di Persis TV channel ini. Mudah-mudahan pemirsa Persis TV bisa mengambil manfaatnya ya, mengambil ilmunya dari obrolan kita di pada hari ini ya. Duh, malelo. Baik, terima kasih. Kita akhiri saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada, astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.